Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Zalika Rizky, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan profesi guru Universitas Negeri Padang tahun 2022. Di sini saya akan membahas mengenai topik 5, koneksi antar materi, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Apa itu assessment? Jadi, asesmen ini merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Asesmen memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi formatif. Yang kedua, fungsi sumatif. Jadi, fungsi formatif ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar peserta didik dan proses belajar guru menjadi lebih baik. Atau dapat disimpulkan jadi fungsi formatif ini memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi sumatif ini merupakan jenis penilaian yang orientasinya adalah pengumpulan informasi tentang pembelajaran yang dilakukan pada rentang waktu tertentu atau pada akhir semester. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi sumatif ini menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya mengenai tujuan asesmen. Jadi dilakukannya asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala huruf, kata, maupun simbol. Tujuan asesmen di kelas diarahkan pada 1. Keeping track, yaitu proses pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. 2. Checking up, yaitu mengecek ketercapaian dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu menemukan atau mendeteksi kelemahan dan kesalahan peserta didik dalam pembelajaran sehingga guru dapat mencari alternatif solusinya. Yang terakhir, summing up, yaitu menyimpulkan pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya mengenai jenis-jenis asesmen. Terdapat 5 jenis asesmen. Yang pertama, performance assessment. Artinya penilaian kinerja yang merupakan suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya. Kedua, penilaian portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga, penilaian proyek yang merupakan penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat, penilaian produk yang merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu. Yang kelima, penilaian diri yang merupakan penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Berikut contoh asesmen. Sebagai contoh, dalam pembelajaran di kelas, yaitu seorang peserta didik mendapatkan nilai 69 dalam suatu tes. Jika dalam kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 82, maka dapat diinterpretasikan bahwa peserta didik tersebut belum memiliki nilai di bawah rata-rata. Akan tetapi, jika kelas tersebut mempunyai nilai rata-rata 44, maka dapat dikatakan peserta didik itu masuk ke dalam kategori bagus. Keterkaitan materi.
Jadi materi tentang asesmen ini berkaitan dengan mata kuliah lain, yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif di SD. Pada mata kuliah terdapat materi perencanaan asesmen untuk pendidikan di sekolah dasar. Jenis-jenis asesmen, asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, penilaian proses, dan hasil belajar peserta didik. Dalam proses pembelajaran, asesmen sering dilakukan guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Artinya, asesmen ini tidak hanya ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi bersifat menyeluruh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Dalam hal lain, sangat sejalan dengan materi asesmen ini karena saling berkaitan dan berkesinambungan untuk mengetahui dan menilai hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, sejauh mana pemahaman peserta didik dalam materi yang diberikan dan keefektifan program pembelajaran yang diterapkan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip asesmen, yaitu valid, terbuka, adil, objektif, menyeluruh, dan bermakna kepada instansi terkait peserta didik itu sendiri dan orang tua peserta didik. Demikian pembahasan yang sudah saya bahas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.